Salam mahabbah, salam sejahtera para sahabat semua, anak-anak dan juga kerabat terdekat. Semoga kita selalu sehat sejahtera. Bersua kembali setelah sekian lama agak terganggu dengan keadaan cuaca, batuk, selesma udara yang terus berubah-ubah. Semoga kita semua selalu sehat, selamat, jaga kesehatan, makan minum yang sehat, dan olahraga. Teruskan siri pencerahan atau saling mengingatkan, saling menyadarkan. Saya di sini hanya ingin berkongsi pengalaman, ilmu pengetahuan, dan juga berita-berita yang saya baca dari negara Arab, dari Indonesia, tentang perkembangan dunia hari ini. Saya akan terus fokus kepada keadaan umat Islam, terutama kita di Indonesia, untuk menciptakan bangsa Indonesia yang lebih waras, yang lebih berakal sehat, yang lebih mengenal budaya dan jati dirinya. Semua tahu penduduk Indonesia mayoritasnya Muslim. Tapi pada masa yang sama, Muslim yang ada di Indonesia pun sama seperti Muslim di negara-negara lain. Banyak mazhab, banyak aliran, banyak partai, organisasi, semua mengatasnamakan Islam. Perbedaan itu bagus kalau saling menghargai, bekerja sama, mendukung hidup harmoni. Tapi perbedaan kalau menyebabkan perpecahan, permusuhan, peperangan, nah ini yang lebih berbahaya. Jadi banyak buku yang mengarang tentang adabul ikhtilaf, etika berbeda pendapat, dari ulama Timur Tengah, dari ilmuwan Indonesia, banyak yang mengarang tentang etika perbedaan. Dan sekarang dengan mudah kita dapati ilmu-ilmu ini, terus aja ke Google kalau kita cari adab ataupun etika perbedaan. Dengan mudah akan kita dapati sumber-sumbernya. Cuma saya selalu menekankan sepatutnya, seharusnya seorang Muslim mesti menguasai bahasa Arab. Sebab bahasa Arab dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Makanya saya selalu mengulang berkali-kali, ini hakikat bahwa Islam itu agama orang Arab, lahir dari budaya Arab. Dalilnya, litunzira qaumam ma unzira abahum fahum ghafilun. Rasul diutus kepada kaum Quraisy yang tidak ada Rasul sebelumnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak pernah mengutus Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad dari bangsa Arab diutus ke kaumnya, Quraisy. Bangsa Quraisy untuk kaum Quraisy. Jadi tidak ada kaitan dengan kaum Arab yang lain. Hanya Quraisy.
litunzira ummal qura wa man haulaha. Untuk memberi peringatan kepada warga Ummul Qura Mekah dan sekitarnya. Mekah, Arab Quraisy dan sekitarnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada saudaramu Muhammad yang terdekat. Jadi jelas. Qur'anan Arabiyan. Quran dalam bahasa Arab. Anzalnahu hukman Arabiyan. Hukum hakam dalam bahasa Arab. Hari ini kita lihat Quran, hadis, semuanya dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, mengaku muslim apapun kalau tidak menguasai bahasa Arab dan sastra Arab, budaya Arab, tidak ada artinya. Mungkin akan ada yang bertanya, jadi bagaimana kita manusia yang tidak mempunyai nabi? Quran menjawab, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak memiliki rasul. Jadi dari ayat yang dipaparkan semua tadi, bisa dipastikan ayatnya di Google, cari terjemahannya dengan mudah, bahwa Islam hanya untuk Arab Quraisy, Makkah. Makanya ada hadis yang terkenal bahwa akan pecah umat Islam itu kepada 73 golongan, bahkan lebih. Semuanya akan masuk neraka. Kecuali satu golongan yang selamat. Yaitu yang ikut Nabi dengan para sahabatnya. Tepatnya Nabi dan Muhajirin, Quraisy. Yang lain masuk neraka. Jadi kita, terutama orang Indonesia, jangan terlalu percaya diri, pede. Seolah-olah kita paling muslim yang terbaik. Muslim yang paling benar, paling ahli surga. Tidak ada. Ayat itu jelas. Oleh sebab itu, ayolah kita umat Islam di Indonesia terutamanya, yang berbagai aliran. Ada Muslim Sunni, Muslim Syiah, Muslim Sufi, Tarekat, dan macam-macam lagi. Di dalam Sunni saja sudah berpecah. Di dalam Syiah pun berpecah. Di dalam Tarekat pun berpecah. Atau di dalam organisasi NU, dalam organisasi NU, banyak aliran, banyak mazhab. Di dalam aliran Muhammadiyah, banyak aliran, banyak mazhab. Jadi yang pentingnya, kita jadilah manusia yang baik. Apa juga agama kita, kepercayaan kita. Jadilah manusia yang baik dan berguna kepada orang banyak. Dan jangan pernah mengganggu, menyakiti orang lain. Dalilnya dari Quran juga. Seperti dalam Quran disebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja, siapa saja. Muslim bukan muslim, siapa saja. Siapa saja yang berbuat kebaikan akan nampak hasil kebaikannya. Siapa saja yang buat jahat akan nampak hasil perbuatannya di dunia sebelum ke akhirat. Itu yang dibilang. Setiap aksi ada reaksi. Setiap aksi ada tindak balas. Fenomena dalam kehidupan. Jadi amat sedih kita setelah merdeka,
hampir 80 tahun. Capek-capek leluhur kita menciptakan Pancasila yang semuanya tahu di dalamnya ada ketuhanan. Udah. Baik muslim, non-muslim, agama lain, aliran lain, merasa ada ketuhanan. Ada agama. Kemanusiaan. Mesti ada rasa peri kemanusiaan. Sebab kita hidup sesama manusia. Walaupun beda agama, beda akidah, kepercayaan, partai, pegangan, dan sebagainya. Keadilan sosial mesti kita wujudkan, sama-sama kita wujudkan. Kebangsaan yang mana sampai ke hari ini bangsa Indonesia yang tulen belum lagi terwujud. Kebangsaan satu Indonesia belum lagi terwujud. Kita sesama bangsa Indonesia masih saling mencurigai, saling benci, saling sikat, saling sikut, saling bermusuhan. Bagaimana kita mau maju? Kebangsaan, kemanusiaan, keadilan. Yang mana ini semuanya mesti kita tafsirkan, fahami, hayati, praktekkan. Jadi Pancasila ini sudah bagus sekali untuk menjadi payung kepada bangsa Indonesia yang ingin maju, membangun bersama, kuat, bekerja sama, yang dijalin oleh rasa kebangsaan dan cinta kasih sesama bangsa Indonesia. Tapi ya itu tadi, masalah yang terbesar yang menyebabkan umat Islam terus-terus bertindak di luar kewarasan, bertindak di luar nilai-nilai Pancasila, bertindak di luar dari nilai-nilai kemanusiaan, sebab ayat-ayat yang selalu dibaca dalam Quran. Seperti yang biasa kita baca dalam Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini jelas. Ayat menenangkan kebencian. Ghairil maghdubi alaihim, yang tidak dibenci Yahudi. Waladdallin, yang tidak sesat Kristen. Itu diulang-ulang oleh umat Islam. Bagaimana tidak benci kepada Yahudi dan Nasrani? Padahal seperti mana yang saya katakan bahwa tiga-tiga agama ini, Yahudi, Islam, Kristen, adalah serumpun. Yang dipanggil dengan Diyanah Ibrahimiyah. Agama Nabi Ibrahim. Dan kalau kita hayati, fahami, amati betul-betul kata-kata Allah berasal dari il, jamaknya Elohim, nama malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, nama para nabi, Nuh, Adam, Musa, Daud, Yusuf. Itu semuanya dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa Bani Israel. Bukan bahasa Arab. Sebab kajian dan manuskrip
telah ditemukan bahwa ketiga-tiga buku ini, Taurat, Perjanjian Lama, Injil, Perjanjian Baru, dan Quran, ditulis oleh tangan-tangan yang sama, yaitu oleh agamawan Yahudi, Haham atau Rabbim. Ini. Jadi seharusnya umat Islam, Kristen, Yahudi bekerja sama untuk memanusiakan manusia. Dan disinilah perlu agamawan-agamawan dari berbagai agama, baik Muslim, Kristen, Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, Sikh, dan lain-lain, memberikan pencerahan. Rajin bertemu, berdialog. Perkenalkan setiap agama dan budaya. Terutama kita di Indonesia, seharusnya agama-agama ataupun nilai-nilai agama-agama yang ada di Indonesia mesti diperkenalkan sebagai warisan budaya. Tanpa ada menghina, menyinggung, mengejek keyakinan dan agama yang lain. Sebab semua aktivitas keagamaan itu hampir sama. Coba kita perhatikan. Orang Islam dari seluruh dunia jelas-jelas menyembah Ka'bah, batu, menyium Hajar Aswad, batu, keliling batu, melempari tugu syaitan, Jamrah Ula, Wusto, Aqobah, batu. Kenapa itu bisa dianggap sebagai ibadah? Sementara agama lain yang beribadah di kuil, di candi, di tempel, padahal batu juga, dianggap sebagai musyrik. Jadi tidak fair. Dia melakukan ritual keagamaan yang dia yakini dengan mengagungkan batu, tapi orang lain tidak boleh. Bayangkan. Kan ini satu tindakan yang tidak fair. Tidak logis. Kenapa mau menang sendiri? Biar kita sama-sama menikmati, menghargai ibadah tiap-tiap umat. Nah, itulah peranannya lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Seharusnya. Ini tidak. Kalau keluar dari Islam, masuk agama lain, mesti dibunuh. Tapi kalau dari agama lain, masuk ke Islam, disambut. Jadi mu'alaf. Jadi orang istimewa. Jadi saudara baru. Dikasih istri baru.
dikasih bantuan yang hampir mirip dengan sogokan. Kenapa begitu? Padahal kalau kita mau berpikir secara adil, rasional, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, silahkan tukar-tukar keyakinan agama. Wajar. Sebab kehidupan ini selalu berubah-ubah. Yang penting jadi manusia yang baik dan berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Jadi muslim terutamanya yang mayoritas di Indonesia mesti lebih open minded, lebih berpikiran terbuka. Baca. Hari ini banyak di YouTube kajian agama, perbandingan agama, sejarah perbandingan agama, agama manusia purba. Saya biasa membaca dalam bahasa Arab. Seperti Ilmul Adyan, Tarikhul Adyan, Muqoronatul Adyan. Mohon dicatat. Ilmul Adyan, din adyan, ilmu agama-agama. Muqoronatul Adyan, perbandingan agama. Dinul Insan, agama kemanusiaan. Tarikhul Adyan, sejarah keagamaan. Bahkan ada Tarikhullah, sejarah kemunculan nama Allah. Semuanya dikaji. Sebab kenapa intoleran itu, kebencian itu muncul? Karena kebodohan. Almar'u aduwu ma jahil. Seseorang itu musuh kepada sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Dan pepatah bahasa pun ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Kenal dulu. Kenal dulu. Belum lagi ayat yang menyatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Memang manusia itu berpuak-puak, berkaum-kaum, berlainan warna, berlainan kulit, berlainan bahasa untuk saling mengenal. Saling mengenal. Mengenal melalui perkawinan, komunikasi, hubungan, perpindahan, impor ekspor, kepentingan, kawin. Banyak bentuk-bentuk perkenalan itu. Kenapa jadi disekat-sekat, dihalang-halang? Orang ini tidak boleh kawin dengan ini. Orang ini tidak boleh berjumpa dengan ini. Orang ini tidak boleh ini dengan ini. Manusia yang membuat sekatan. Padahal kalau kita lihat kehidupan ikan di laut, burung di udara, bisa merentas ke berbagai negara tanpa ada paspor. Tapi kita sesama manusia masih terus saling curiga, saling benci, saling membunuh, mengkafirkan. Jadi bilakah, kapankah kita memiliki kesadaran sebagai manusia yang mesti menjalin cinta kasih sesama manusia? Kita bisa lihat Muslim Indonesia hari ini
menggunakan produk-produk orang kafir, bahkan produk-produk orang yang tidak agama, produk-produk orang-orang gay. Internet, siapa yang menciptakan? Google, Facebook, medsos, pesawat, mobil, motor, alat-alat canggih. Siapa yang menggunakan? Makanan, minuman. Kita saling memerlukan. Kita saling mengisi. Kita sesama manusia. Memang mesti dan wajib hidup saling bergandengan. Hanya muslim ataupun orang yang beragama dengan pahaman sempit yang selalu menciptakan musuh-musuh. Padahal bisa kita saksikan hari ini. Jutaan umat Islam yang mencari kehidupan, numpang hidup di Eropa, di negara kafir, di negara Kristen. Nasib baik, mujur, Islam tidak sampai ke Eropa, Islam tidak sampai ke Amerika, Islam tidak sampai ke Jepang, Islam tidak sampai ke Korea. Mujur, beruntung. Kalau sampai ke sana, sudah tentu negara-negara itu akan mengalami malapetaka dan bencana yang disebabkan oleh konflik agama. Lihat sekarang. Afghanistan kenapa miskin? Pakistan kenapa miskin? Kita di Indonesia, kenapa banyak warga kita yang kabur? Orang-orang muslim di negara-negara Arab, negara Arab Islam, kenapa banyak yang kabur mencari kehidupan di Eropa, di negara kafir? Semuanya karena konflik agama. Terutamanya peranan agamawan-agamawan yang selalu mengharamkan, menjadikan hidup seperti neraka. Akhirnya orang suntuk, merasa tidak nyaman dan ingin meninggalkan negara sendiri. Kabur kemana? Ke Eropa, ke negara kafir. Yang lucunya umat Islam ini, yang duduk di Eropa, di negara kafir, dengan mendapat bantuan, makan, minum, dari hasil pajak prostitusi, hasil pajak judi, hasil pajak ternak babi, pabrik arak. Mereka hidup nyaman. Tidak berisik, tidak bising. Seperti mana yang kalau dia duduk di negara sendiri. Halal haram, halal haram, halal haram. Kalau sudah tahu sistem ekonomi barat, berdasarkan kepada riba, perbankan riba, prostitusi, wisata bebas, ternak babi, dan sebagainya. Kenapa sistem ekonomi dan kegiatan ekonomi seperti itu tidak diwujudkan di negara-negara Islam yang mereka tinggalkan?
kenapa semua kegiatan ekonomi yang diharamkan di negara sendiri, tapi setelah pindah ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, semuanya pada diem, semuanya halal, semuanya hidup senang, enak. Bahkan banyak umat Islam pergi haji dan umrah dari Eropa, dari Jepang, dari Amerika, yang jelas-jelas uangnya hasil dari sistem ekonomi bebas, judi, prostitusi, pencucian uang, riba, ternak babi, pabrik arak, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang mana kehidupan di zaman modern ini sememangnya sudah berbeda dengan sistem kehidupan Arab Badawi 1500 tahun ke belakang. 1500 tahun ke belakang. Jadi aneh umat Islam ini, terutama yang mengaku salafi, yang mengaku pewaris Nabi, yang mengaku mau ikut cara Nabi dan sahabat. Silahkan kita lihat di image Google keadaan bangsa Arab sebelum 100 tahun dari sekarang, sebelum 100 tahun. Keadaan bangsa Arab sebelum 100 tahun dari sekarang. Ataupun dalam Arab, hayat al-Arab mi'at sana. Hayat al-Arab qabla mi'at sana. Kehidupan bangsa Arab sebelum 100 tahun dari sekarang. Gambarnya Badawi kucel, Badawi padang pasir, hitam, tidak cukup pakaian, miskin, daif, lemah, kering, kontang. Segala bentuk kehidupan primitif ada di situ. Bahkan orang Baduy jauh lebih maju dari kehidupan Badawi sebelum 100 tahun. Apalagi sebelum 1500 tahun. Bahkan banyak hadis yang menjelaskan bagaimana para sahabat sholat di Masjid Rasulullah di Madinah dengan bentuk masjid hanya sebidang tanah, atapnya pelepah kurma, tidak ada sejadah, sholat pakai sendal, sujud tidak ada sejadah, kurang pakaian, nampak aurat. Itu dijelaskan dalam hadis. Tidak seperti yang kita gambarkan, mereka hidup sholat di masjid, ada karpet, ada lampu, tidak begitu. Makanya semua cara Arab Badawi, baik sistem ekonomi, kebudayaan, pemerintahan, perdagangan, tidak bisa disamakan dengan sistem modern. Dengan cara apapun tidak bisa. Bahkan banyak ilmuwan mengatakan bahwa Quran dan hadis itu hanya sesuai untuk kaum tertentu pada zaman tertentu.
hanya sesuai untuk kaum tertentu pada zaman tertentu. Habis kaum itu, habis zaman itu, maka habis pula fungsi Al-Quran dan hadis. Dan kalau dipaksakan juga, ini jadinya. Sebab ajaran apapun, agama apapun, seperti makanan. Ada tempo expired. Ada tempo kedaluarsa. Kalau kita makan makanan yang tamat tempo, kedaluarsa, akan keracunan, akan mati. Begitu juga. Kalau kita mengamalkan ajaran agama yang kedaluarsa, tamat tempo, maka kita akan rusak dan merusakkan, sesat dan menyesatkan, hancur dan menghancurkan segalanya. Ini yang sedang kita alami hari ini. Umat Islam kekeh ingin kembali kepada zaman Nabi, tapi perubahan zaman, kemajuan zaman, dan pemikiran manusia terus berubah, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam terutamanya di Indonesia mesti memahami sejarah asal-usul Islam dan Arab. Menyadari bahwa Islam yang ada hari ini adalah tafsiran, terjemahan kepada pemahaman Islam yang telah berubah-ubah. Dari zaman Nabi, berubah ke zaman Abu Bakar, para sahabat, para tabi'in, berubah lagi pada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah, seterusnya berubah. Jadi Islam yang asal itu sudah mati, sudah expired, sudah kedaluarsa. Yang ada hari ini Islam yang bermacam-macam. Hasil tafsiran, terjemahan, pemahaman manusia yang berbeda-beda. Maka terimalah perbedaan sesama Islam dengan akal yang terbuka, yang sehat, yang waras. Ini tidak sesama Islam saja sudah saling benci, saling gontok-gontokan, saling kafir mengkafirkan. Bagaimana mau rukun dengan pemeluk agama lain? Hanya dengan cara kembali kepada kesadaran kita. Bahwa kita, bangsa Nusantara, memiliki budaya, bahasa, sejarah, jati diri yang mesti dipegang, diambil nilai-nilainya, diteruskan oleh generasi pewaris, bukan malah mengambil sejarah, budaya, agama bangsa lain, terutama bangsa Arab yang tidak sama dengan budaya kita dan akan menyebabkan konflik, clash, pertembungan, dan kehancuran. Inilah yang sedang berlaku. Akibat bangsa Indonesia tidak mengenal jati dirinya yang asli.
akhirnya tidak memiliki identitas. Dan bangsa yang tidak jelas identitasnya akan terus kehilangan arah, kehilangan panduan, kehilangan jati diri. Dan susah untuk bersatu padu. Contoh kita, bangsa Arab, 22 buah negara dibentuk oleh ajaran Islam. Akhirnya apa? Bangsa Arab tidak pernah bersatu. Susah untuk bersatu. Saling mencurigai antara satu dengan yang lain. Saling mengkhianati. Saling membenci antara satu dengan yang lain. Itu sesama bangsa Arab. Sebab mereka kebanyakannya dibentuk oleh Quran dan hadis yang banyak percanggahan di dalamnya. Dan kalau kita mau memilih ayat-ayat, hadis-hadis yang positif, akan ada juga ayat-ayat, hadis-hadis yang bertentangan dengannya. Cara yang paling mudah hari ini, kita kembali mengenali sejarah jati diri bangsa untuk dijadikan pegangan, kemudian tiru bangsa-bangsa yang maju seperti Jepang, Cina, Eropa. Kenapa mereka bisa maju? Sebab negara Arab, negara Islam sudah tidak bisa dijadikan contoh. Sebab Arab dengan Islam itu sama. Sumbernya sama. Ideologinya sama. Dari Quran dan hadis yang banyak percanggahan, clash, dan berubah-ubah di dalamnya. Moga kita semua terus mencari perbandingan-perbandingan nilai-nilai positif di setiap agama agar dapat menciptakan kedamaian, toleransi, cinta kasih, terutama sesama bangsa Indonesia. Agar kita bisa bangkit, membangun, maju seperti bangsa-bangsa yang maju. Contoh Israel, Singapura, Cina. Ada negara yang besar, ada negara yang sedang, ada negara yang kecil. Bisa maju dalam semua bidang kehidupan. Kenapa? Sebab ada kesatuan, perpaduan yang mengikat mereka dan coba menjauhkan faktor-faktor yang memecah belah bangsa. Antaranya ajaran-ajaran agama yang coba mengusik, mengganggu, dan melukai persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.